Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, jumpa lagi bersama saya Mikel Masyuri dalam Berita 10. Mencapai 1,2 miliar rupiah, obat tradisional berbahaya yang diamankan dari gudang yang di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, tidak memiliki izin edar dan diduga berbahaya menurut BPOM Kota Pekanbaru dan Dumai, Jumat 10 Juni 2022 lalu. Ribuan paket obat kuat yang tidak memiliki izin edar dan diduga berbahaya diungkapkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru dan Dumai, Jumat 10 Juni 2022 lalu. Tidak tanggung-tanggung, obat tradisional berbahaya yang diamankan dari gudang yang ada di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau itu mencapai 1,2 miliar rupiah. Penindakan gudang penyimpanan obat ilegal itu dilakukan tim gabungan BPOM Pekanbaru, Ditnarkoba Polda Riau, Polres Bengkalis, dan Dinkes Bengkalis pada Senin 6 Juni 2022 lalu. Dari penggeledahan di dalam gudang obat tradisional di Mandau itu, tim menemukan sebanyak 138 atau 74.964 piece jenis obat tradisional tanpa izin, dan 2 jenis atau 83 piece obat tanpa izin edar yang mengandung tatal adil dan sildenafil sitrat yang bisa membahayakan. Nilai ekonomi temuan barang bukti itu sebesar 1.247.358.400 rupiah. Dari penindakan ini, ada seorang pria berinisial F, 27 tahun, ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka mengedarkan obat yang mengelola produk yang ada di gudang. Selain di Provinsi Riau, F juga mengedarkan ke Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Lampung. F dijerat dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 196 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar serta Pasal 197 sebagaimana diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ancaman pidana paling lama 15 tahun dan ancaman denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Hampir 60% obat yang ditemukan adalah obat kuat. Ada juga kategori obat yang harus resep dokter. Jadi, obat tradisional ini tidak dibenarkan ada bahan kimia obat di dalamnya, karena bisa berdampak kepada kesehatan. Ribuan paket obat kuat yang tidak memiliki izin edar dan diduga berbahaya diungkapkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru dan Dumai. Tim Riau Raya TV melaporkan. Hai musikers, balik lagi bersama saya Aisyah Masana di program Musik Kita. Sometimes all I think about is you, late nights in the middle of June. Musik Kita setiap hari segera hanya di Riau Raya TV. Operasi Patu Lancang Kuning 2022 digelar mulai hari ini. Kapolda Riau pimpin apel gabungan. Aparat kepolisian dari Polda Riau dan jajaran dibantu stakeholder terkait melaksanakan apel Operasi Patu Lancang Kuning Senin 13 Juni 2022. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 14 hari dan berakhir pada 26 Juni 2022 mendatang. Aparat kepolisian dari Polda Riau dan jajaran dibantu stakeholder terkait melaksanakan apel Operasi Patu Lancang Kuning 2022 pada Senin 13 Juni 2022. Operasi Patu Lancang Kuning ini akan dilaksanakan selama 14 hari dan berakhir pada 26 Juni 2022 mendatang. Kapolda Riau Irjen Muhammad Iqbal memimpin apel yang digelar di Mapolda Riau dan diikuti 500 personil gabungan dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Jasa Raharja. Kapolda Riau Irjen M. Iqbal mengatakan, Operasi Patu Lancang Kuning 2022 tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Tema Operasi Patu Lancang Kuning 2022 ini yaitu tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa,
Kegiatan operasi bersifat edukatif, persuasif, dan humanis. Dijelaskan Kapolda, dalam operasi Patuh Lancang Kuning ini, pihaknya menyiapkan 840 personil yang terdiri dari 120 personil dari Polda Riau dan 720 personil dari Polres dan jajarannya. Sasarannya adalah segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata yang berpotensi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Disebutkan Kapolda, ada 8 pelanggaran prioritas yang akan ditindak dalam operasi kali ini, yakni tidak mengenakan helm SNI, tidak menggunakan sabuk keselamatan, melanggar batas kecepatan, knalpot bising, melawan arus lalu lintas, menggunakan HP saat mengemudi, melanggar apil, dan tidak memiliki atau membawa SIM saat mengemudi. Selain melaksanakan tilang secara fisik, Polda Riau juga menyiapkan tilang secara elektronik dengan menggunakan sistem elektronik Traffic Law Enforcement. Ada 4 lokasi yang terpantau, ETLE di Jalan Jenderal Sudirman, tel Rumah Sakit Bayangkara, Jalan Haji Iman Mumandar Harapan Raya, Jalan Tuan Kutamusai depan Living World, dan Jalan Soekarno-Hatta Panam atau Tabek Gadang. Tim Riau Raya TV melaporkan. Selamat kepada Riau Raya TV dan TV Ocu. Ya, semoga sukses mengudara dari Kampar sampai ke mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diduga gangguan jiwa, seorang pria bernama Ruby di Parit 4, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Inhil, habisi nyawa anaknya sendiri Senin 13 Juni 2022 siang. Bahkan, tubuh korban yang masih berusia sekitar 10 tahun tersebut dimutilasi hingga terpisah beberapa bagian. Diduga mengalami gangguan jiwa, seorang bapak di Kabupaten Indragiri Hilir Riau tega membunuh anak perempuannya sendiri yang berumur 9 tahun dengan sadis. Peristiwa yang menghebohkan warga Indragiri Hilir ini terjadi sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Senin sore di Jalan Provinsi Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Riau, di mana pelaku bernama Arhahubi 42 tahun ini menghabiskan nyawa putrinya. F terbilang sangat sadis karena pelaku mutilasi atau memotong bagian tubuh korban menjadi 6 bagian, yaitu tubuh bagian kepala, bagian pinggang hingga kaki, organ dalam tubuh berupa usus, lengan tangan tubuh dada, setengah bagian, dan tubuh bagian tangan sebelah kanan. Dalam peristiwa ini, belum diketahui motif pelaku melakukan aksi tersebut. Namun, indikasi sementara pelaku adalah orang dengan gangguan jiwa. Saat petugas datang ingin mengamankan, terlihat pelaku masih memegang parang dan sempat 2 kali menyerang petugas. Namun setelah dibujuk keluarganya, akhirnya pelaku bisa diamankan. Sebelumnya, diamankan pelaku juga sempat terlihat berjalan sambil menenteng diduga organ dalam tubuh korban berupa hati sambil berteriak-teriak. Kemudian, potongan tubuh korban dapat diketahui setelah pelaku diamankan dan saat posisi tangannya terborgol. Pelaku berjalan pergi ke arah belakang rumahnya, lalu mengambil bungkusan. Tampak ada potongan kepala korban, pelaku menyerahkan kepada polisi. Dari sanalah, petugas melanjutkan pencarian terhadap potongan tubuh korban lainnya sampai ke arah pinggir sungai, seperti isi perut, jantung, usus, lengan sebelah kiri, dan perut ke kaki. Menurut keterangan Kapolsek Tembilahan Hulu, Ibtu Riki Marzuki berdasarkan hasil autopsi korban, menurut keterangan Kapolsek Tembilahan Hulu, Ibtu Rizky Marzuki berdasarkan hasil autopsi korban, kematian disebabkan oleh tebasan di bagian leher. 13 Juni hari sekira pukul 13 itu kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada orang dalam gangguan jiwa itu mengamuk-ngamuk di lokasi jalan lintas Pekanbaru Tembilahan di lokasi Parit 4. Jadi
dengan kondisi tidak berbusana dan sedang memegang sebilah parang. Mendapat laporan tersebut, saya beserta anggota langsung menuju ke TKP. Di TKP kemudian kami menemukan laporan lagi bahwa sudah ada aksi dari si orang yang diduga orang dalam gangguan jiwa dalam kondisi tidak berbusana. Kami temukan di sana sudah melakukan pengerusakan terhadap kendaraan yang melintas. Kemudian kami coba persuasif, kami coba bujuk, kami coba komunikasi, namun kondisi tidak memungkinkan karena dalam kondisi mengamuk. Kemudian dia kembali ke rumah. Saat kami temukan itu di pinggir jalan. Kemudian dengan membawa sebilah parang dia kembali ke rumah. Kebetulan posisi rumah tidak jauh dari pinggir jalan, lebih kurang sekitar 400 meter. Kondisi rumah papan. Kemudian kami coba kembali mengikuti, kami coba bujuk persuasif, namun tetap tidak mau dan melakukan penyerangan. Kemudian saya coba menghubungi pihak keluarga, kebetulan keluarga beliau ada tinggal di dekat lokasi juga, bersepadan. Saya coba menghubungi, saya ketemu sama abang beliau, kemudian abang beliau menyatakan bahwa beliau itu tinggal dengan anaknya. Kemudian kami coba juga cari informasi di mana anaknya, kami tidak menemukan. Akhirnya kami coba kembali lagi bujuk, tidak bisa juga, dan melakukan penyerangan terhadap petugas terhadap kami. Akhirnya kami menghubungi keluarga lagi. Ternyata ada abangnya yang paling tua, ya, yang tinggal di lorong seberang. Kemudian kami minta untuk abang beliau itu untuk membujuk. Akhirnya reda amukannya, dan dia melepaskan parangnya, disimpannya di dalam rumah kembali. Kemudian barulah kami bisa mengamankan tersangka. Memang dalam situasi dia mengamuk pertama, kemudian dia lari lagi masuk ke dalam rumah. Yang kedua memang ada beliau membawa sebongkah, ya kan, seperti kalau saya tidak tahu benar ini apa bendanya, tapi seperti organ tubuh lah, tapi saya tidak tahu pasti apa, dan saya tidak bisa menduga karena kami tidak melihat langsung apakah itu organ apa. Sambil berkata dia, ya ini yang kalian mau, ya kan. Jadi setelah diredakan oleh abangnya, sudah diamankan. Kami mengamankan beliau, mengamankan borgol. Kemudian dari pihak puskesmas juga datang, dari Satpol. Alhamdulillah dari puskesmas langsung mengambil tindakan karena diduga orang dalam gangguan jiwa, mengambil tindakan medis, memberikan obat penenang. Alhamdulillah dia mulai tenang. Kemudian kami upaya juga di sekeliling kediaman beliau bersama petugas baik Satpol, dari Kodim juga, masyarakat juga membantu. Masyarakat dipimpin oleh PRT karena saya tidak mau terlalu banyak yang masuk ke sana. Dalam kondisi kami di sekitar rumahnya itu, kemudian kami menemukan lebih kurang jarak di belakang rumah beliau itu 200-300 meter yang bersebelahan dengan anak sungai. Di situ kami menemukan potongan tubuh yang kami duga itu adalah anak pelaku. Itu kami temukan antara perut dan kaki. Itu pertama sekali kami temukan. Dalam kondisi kami sudah menemukan, akhirnya kondisi si pelaku ini yang kami duga orang dalam gangguan jiwa ini dalam keadaan termenung. Beliau tiba-tiba dia bangkit dari duduknya, kemudian dia menuju ke belakang rumahnya. Akhirnya dia tunjukkan, dia ambil tidak jauh dari belakang rumah, dia gali,
Kemudian dia ambil dalam kondisi terbungkus plastik hitam. Itulah ternyata kepala anaknya. Jadi yang kedua yang kami temukan kepalanya dalam kondisi sudah terputus. Akhirnya kami coba cari lagi beberapa tempat. Kami menemukan organ-organ yang lain seperti lengan tangan, bagian tubuh sebelah kiri, isi perut. Yang sebenarnya kami nggak tahu siapa, tapi itu berkaitan dengan organ tubuh dan kita amankan. Alhamdulillah penemuan atau kami menemukan mayat korban atau kondisi korban itu lebih kurang pukul 14.30, lebih kurang 14.30 sore. Untuk saat ini pelakunya di mana? Untuk pelaku sekarang karena kami duga dalam kondisi orang dalam gangguan jiwa sesuai dengan perintah undang-undang juga dan perintah pimpinan, kami harus segera melaksanakan observasi apakah benar ini yang kami duga pelaku ini benar dalam kondisi orang dalam gangguan jiwa. Jadi tadi malam langsung perintah Pak Kapolres langsung dievakuasi ke rumah sakit jiwa untuk diobservasi. Alhamdulillah pagi ini tadi jam lebih kurang 8.30 sudah berada di rumah sakit jiwa dan sudah diterima di rumah sakit jiwa. Alhamdulillah si pelaku dalam keadaan sehat, baik dan kooperatif. Selama ini pelaku diketahui tinggal berapa orang dan di rumah? Informasi dari keluarga beliau itu tinggal berdua sama anaknya, sama almarhum Fatimah. Jadi memang dalam kondisi kalau saya lihat memang dalam kondisi ya ekonomi yang sulit karena rumahnya lebih kurang ukuran 3x5 lah, kayu ya kan, papan, dan saya masuk ke dalam tanpa kondisi tidak memiliki kasur, tidak memiliki piring mungkin atau apa ya, termasuk dalam kondisi yang memprihatinkan. Beliau tinggal Dari Indragiri Hilir, Superto, tim Riau Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haja Nur Afni MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Pekanbaru, mengucapkan tahniah atas mengudaranya dan on-airnya Riau Raya Televisi dan TV Ocu melalui frekuensi satelit. Kini siarannya sudah bisa ditonton oleh seluruh masyarakat Riau, nasional, hingga mancanegara melalui parabola, TV kabel, dan HP Android. Semoga tayangan Riau Raya Televisi bisa menambah referensi, berita dan publikasi Riau secara nasional. Pucuk kuntum di tengah telaga, pucuk tumbuh hanya sedikit. Tahniah kami ucapkan atas on-airnya Riau Raya Televisi dan TV Ocu melalui frekuensi satelit. Sekali lagi, selamat kepada Riau Raya Televisi dari Riau Menyapa Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.